pagi, shalom. Sampai ketemu ke hari ini pada hari Minggu. Ayo, siapa yang sudah mandi, silahkan berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama, puji Tuhan. Ayo, jangan malas. Sekarang kita sedang menghadapi badai seperti topan, tapi percayalah di dalam Yesus ada sukacita. Ayo kita nyanyi sama-sama. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Anak-anak, sekarang Losa mau mengajak anak-anak untuk menjadi sebuah pohon. Apa yang bisa kita lihat dari sebuah pohon? Ayo kita semuanya kembali berdiri. Ayo kita semangat. Kita mau jadi sebuah pohon. Pohon yang hidup. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
mendengarkan kisah Alkitab, silakan duduk. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti Lose. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami masih bisa memuji Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing. Kami mau mendengarkan kisah Alkitab. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, ambil Alkitabnya. Silakan buka Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sudah ketemu? Ya, kisah hari ini adalah tentang Maria dan Marta. Pada suatu hari, Yesus berkunjung ke rumahnya Marta. Ya, berkunjung ke rumahnya Marta. Nah, biasanya kalau ada orang yang berkunjung bagaimana? Kita pasti akan siap-siap, apalagi kalau yang berkunjung itu adalah saudara dari jauh ya. Kita pasti bersiap-siap. Mama pasti apa? Masak yang enak-enak. Nah, begitu juga dengan Marta. Marta masak siap-siap dia karena Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Nah, Marta ini juga mempunyai seorang saudara perempuan namanya Maria. Ya. Kalau tadi Marta bersiap-siap masak-masak supaya waktu Yesus datang ke rumahnya bisa sama-sama makan bersama di rumah, aduh enaknya. Maria juga siap-siap. Apa siap-siapnya? Maria juga bersiap-siap duduk mau mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Wah, berbeda ya dari Marta. Nah, Maria duduk mendengarkan kisah tentang keselamatan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi anak-anak? Marta itu marah. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku sibuk-sibuk, aku capek-capek kerja untuk menyiapkan makanan. Kok saudaraku Maria itu duduk-duduk tidak mau bantu? Tolong Tuhan Yesus bilang sama Maria itu supaya dia bantu aku. Kalau aku sudah selesai masak, kita bisa makan bersama-sama. Tapi apa jawabnya Tuhan Yesus? Marta, Marta, kenapa harus repot-repot? Kenapa harus capek-capek masak? Bukankah mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan itu jauh lebih mengenyangkan daripada makanan? Maria itu benar. Pilihannya dia benar, yaitu duduk bersamaku mendengarkan firman Tuhan. Nah, mengapa Maria lebih memilih mendengarkan firman Tuhan? Mari kita buat suatu contoh. Anak-anak tahu ini apa? Pohon apa coba? Oh, pohon apel loh. Kalau kita punya pohon apel seneng enggak? Senang loh karena kita bisa makan buahnya. Nah, kalau ada pohon yang enggak ada buahnya, kita senang juga enggak? Senang loh karena pohon yang enggak ada buahnya pun bisa berguna untuk membuat teduh, bisa berlindung. Jadi pohon tuh kita suka, apalagi kalau yang ada buahnya, pasti kita lebih senang ya. Sekarang Lose ada buat sebuah pohon. Nah, lihat pohon itu punya apa?
Pohon itu punya akar, punya batang, punya ranting, punya daun. Nanti kalau dia sudah banyak daunnya, sudah tua, dia akan berbuah. Sekarang, dari manakah daun dan ranting ini mendapat makanan? Dari batang pohon tadi. Batang pohon tadi dia langsung kepada akar-akar yang ada di tanah. Sekarang, kalau misalnya lo secopot satu rantingnya, copot sudah. Nah, menurut anak-anak, apakah ranting ini masih bisa mendapat makanan? Kan dia sudah lepas dari pohonnya. Nih, dia tidak lagi bersama pohon. Apakah dia mendapat makanan? Tidak, Lose. Jadi kalau pohon ranting ini tidak dapat makanan, dia lama-lama bisa mati. Ciri-ciri ranting yang mati adalah daunnya rontok, hilang, tinggal hanya rantingnya. Nah, anak-anak, Maria memilih untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Karena Maria tahu Tuhan Yesus itu seperti sebuah pohon. Pohon kalau kita menempel pada firman Tuhan seperti pohon, kita akan hidup, ya. Kita tidak akan mati rohani. Apa mati rohani, Lose? Mati rohani artinya hatinya, jiwanya tidak ada damai sejahtera. Ya, dia bisa hidup, bisa jalan-jalan, bisa berbicara, tapi tidak ada damai sejahtera. Yang ada hanya apa? Kesedihan, hanya ada ngantuk, marah-marah, malas. Nah, apa itu? Temannya iblis. Jadi kalau kita sudah tidak bersama lagi dengan firman Tuhan, ibaratnya pohon tadi, kita akan seperti mati rohani tadi. Maria memilih mendengarkan firman Tuhan daripada Marta. Karena Maria tahu mendengarkan firman Tuhan, duduk bersama Tuhan Yesus membawa sukacita. Ranting pohon tadi yang sudah lepas dari pohonnya tidak akan mendapat makanan lagi. Dia akan mati. Ya anak-anak, dia akan mati. Jadi Maria tadi memilih untuk tetap duduk dekat Tuhan Yesus adalah pilihan yang paling tepat. Karena Maria tahu bersama Tuhan Yesus dia akan bisa bersukacita. Anak-anak juga bisa seperti itu, ya. Supaya anak-anak bisa menjadi anak yang selalu ceria, selalu ada senyum, selalu bisa mengucap syukur seperti pohon tadi. Tinggallah carang itu, ya, ranting itu dengan pohon. Kalau dia lepas, dia nggak dapat makanan lagi. Nah, itulah sebabnya mengapa Maria memilih duduk bersama Tuhan Yesus mendengarkan kabar gembira. Anak-anak bisa seperti Maria. Bagaimana caranya? Berdoa setiap hari. Ingat, kalau kita berdoa itu apa artinya? Berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau Maria dengan Tuhan Yesus tadi bercakap-cakap secara langsung, kita dengan doa. Tuhan dengar, Tuhan memperhatikan doa anak-anak yang percaya. Nah, selain berdoa apa? Baca kitab suci. Kan ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ada ya lagunya. Supaya apa? Kalau mau tumbuh. Nah, sekarang anak-anak masih ingat kalau minggu kemarin kita belajar mengasihi sesama kita. Ayo, siapa yang sudah hafal? Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan. Ya, ibarat pohon tadi, kalau kita mengasihi Tuhan seperti kita akan melekat
kepada pohon tadi. Nah, di mana itu di Alkitab diajarkan untuk mengasihi Tuhan? Mari kita buka Matius 22 ayatnya yang ke-37. Nah, sudah? Matius 22 ayatnya yang ke-37. Hari ini kita mau seperti ranting yang melekat pada pohon. Karena itu kita harus mengasihi Tuhan Yesus yang ibaratnya pohon tadi. Ayo kita sama-sama baca. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya. Ikuti lose. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi, Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Maka kalau kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus seperti tadi ada 3, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, maka kita akan seperti ranting yang tinggal dengan pohonnya. Dia akan bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh bagaimana? Dia akan berbuah. Kalau sudah berbuah enak enggak? Enak, kita pasti senang. Ciri-ciri anak yang berbuah: selalu senyum, enggak suka ngambek, enggak suka marah-marah, selalu berdoa, rajin baca Alkitab. Yuk kita nyanyi lagi yuk. Kita nyanyikan sekali lagi lagu Yesus Pokok. Ayo semuanya silakan berdiri. Kita nyanyi lagi. Seperti itu ya. Jadi kita memilih Maria atau Marta? Marta atau seperti Maria? Kita memilih Maria supaya kita hidup seperti pohon yang punya ranting dan daun, bahkan bisa menghasilkan buah. Ingat anak-anak ya, tetap
bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau sekarang Lose tidak bisa membagikan renungan harian. Anak-anak boleh mengulang kembali ya renungan harian yang Januari, Februari, Maret. Ulang baca. Kenapa Lose? Karena firman Tuhan tidak pernah basi. Firman Tuhan itu selalu hidup. Dia selalu memberikan pembaharuan. Kita selalu suka dengan firman Tuhan ya. Enggak apa-apa kalau mengulang renungan harian yang sama. Jadi bagaimana kita supaya seperti ranting yang bersama pohon tadi? Berdoa, baca kitab suci. Nah, kalau mama papa pada saat ini sedang sedih, sedang marah, atau sedang merasa kesusahan, anak-anak katakan kepada orang tua, kepada siapa saja, ayo kita seperti pohon yang seperti ranting yang melekat pada pohon, karena pohon itu adalah sumber kehidupan. Siapa pohon kita? Yesus. Percayalah anak-anak, di dalam Tuhan Yesus pasti ada sukacita. Tidak dibiarkannya kita selama-lamanya di dalam kesusahan. Baiklah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami bisa mendengarkan kisah Maria yang lebih mendengarkan firman Tuhan, yang mau duduk bersama Tuhan karena Maria tahu bahwa Tuhan Yesus itu seperti pokok dan kami adalah ranting-ranting pohon yang mau menempel pada pokok, yang mau menempel pada Yesus, supaya kami bisa hidup, supaya kami bisa bersukacita. Ada pengharapan. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini juga kami mau berdoa untuk negara kami. Kami mau berdoa untuk dunia ini yang sedang mengalami kesusahan. Biarlah Bapa, kami bisa tetap bertahan dan tetap yakin, tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Kami mau tetap mengasihi Allah Bapa kami di dalam hati, di dalam jiwa dan akal budi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami angkatkan. Sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak, sampai ketemu lagi pada persekutuan sekolah minggu depan. Ingat anak-anak, percayalah di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Shalom.